ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وجاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang berbahagia yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, kita baca satu hadis bab wajibnya mendidik keluarga untuk taat. Kemudian setelah itu kita lanjutkan bab bertetangga. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dari sahabat Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bisalah, perintahkan anak-anakmu untuk salat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika dan mereka pada saat itu usia 7 tahun. Jadi 7 tahun diperintahkan untuk salat. Ini pembiasaan, meskipun belum balik, meskipun dosa pahala anak itu belum dicatat, karena rufi'al qalam anis syabi, anak kecil itu tidak dicatat oleh malaikat. Pena yang di tangan malaikat itu masih diangkat hatta yablug, sampai dia balik. Sehingga disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, rufi'al qalam alladzi bi'aidil kiram, pena-pena yang di tangan para malaikat itu diangkat, tidak mencatat dosa dan pahala anak kecil. Namun demikian tetap diperintahkan untuk sholat. Wadribuhum, dan pukullah mereka, alaiha, atasnya. Jadi kalau dia menolak untuk sholat boleh dipukul. Wahum abna'u ashrin, sementara usianya sudah 10 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun, orang tua boleh memberikan sanksi atau boleh memukul anaknya yang menolak sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka di tempat tidur. Jadi diperintahkan untuk memisahkan di tempat tidur. Dalam riwayat yang lain dari Abu Surayah Sabrah ibn Ma'bad Al-Juhani, semoga Allah meridainya, Rasul bersabda, allimus sabi, ajarkanlah kepada anak untuk sholat pada saat usia 7 tahun. Jadi 7 tahun sudah diajari sholat. Wadribuhu, dan pukullah dia, alaiha, jika dia menolak sholat, ketika anak tersebut asyri sinin, usianya 10 tahun. Bapak Ibu, ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda dengan apa yang diucapkan oleh para pakar pendidikan modern. Kalau pakar pendidikan modern itu melarang untuk memukul anak, tapi Nabi mengizinkan orang tua memukul anak. Para pakar pendidikan modern melarang orang tua mengatakan jangan kepada anaknya, tetapi Al-Quran memberi contoh dan mengajarkan kata jangan. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan kata jangan. Sehingga saya sampaikan di sini, abaikan perkataan para pakar pendidikan modern
ambil perkataan Allah dan Rasulnya, ambil firman Allah, ambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sehingga kita juga mengetahui dampak dari tidak boleh mengatakan jangan itu orang tua kesulitan mendidik anak. Ganti kata yang lain, kadang-kadang kita butuh spontan untuk mengingatkan anak pada saat kejadian, sehingga lafadz yang mudah dipahami dan mudah dimengerti itu adalah jangan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran banyak kata-kata larangan menggunakan kata jangan. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Jadi Al-Quran menggunakan kata jangan ketika orang tua berbicara kepada anaknya. Maka tidak mengapa orang tua berkata jangan kepada anaknya. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda menggunakan kata jangan kepada orang lain atau kepada anak-anak di dalam mendidik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu khawatir kalau kemudian menyelisihi pakar pendidikan modern, karena kita mengambil pernyataan Nabi Allah Subhanahu wa taala yang ucapannya berdasarkan kepada wahyu, yang ucapannya kebenarannya adalah absolut. Bapak Ibu, sebagaimana misalnya beliau sallallahu alaihi wasallam juga pada saat melarang untuk makan dengan tangan kiri mengatakan la ta'kulu bishimal, janganlah makan dengan tangan kiri. Ketika melarang makan sambil berdiri, beliau juga mengatakan la tashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian sekali-kali minum sambil berdiri, dan seterusnya. Ada banyak contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata jangan, sehingga tidak apa-apa. Termasuk tadi dalam Al-Quran Luqman berkata kepada anaknya la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, di sini pula terkait dengan pendidikan anak, ternyata Nabi mengizinkan orang tua memukul anak. Sementara kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para pakar pendidikan modern, mereka melarang untuk memukul anak. Larangan melarang untuk memberikan bentakan kepada anak. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi menyebutkan dan pukullah jika anak itu menolak sholat kalau sudah usia 10 tahun, menunjukkan memukul itu boleh. Tentu konteksnya adalah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah jika anak ini menolak kewajiban sholat, dan pukulannya adalah pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak melukai. Pukulannya adalah pukulan pendidikan, karena ada kalanya seorang anak itu ada yang tidak mempan hanya dengan kata-kata, ya dikondan kendeni, dicelak-celukno kon salat, itu ada yang tidak mempan. Sekarang saya mau tanya kepada para pakar pendidikan modern itu, bagaimana cara menyuruh anak untuk sholat sementara anak ini tipenya adalah orang yang tidak mudah untuk menerima kata-kata. Nah, sholat, ya Pak, masih pegang HP-nya. Ayo waktunya sudah mau habis, sholat, bentar. Kemudian setelah itu diingatkan lagi, waktunya sudah mau habis loh nak, sholat. Bapak Ibu, bagaimana caranya kalau tidak boleh mengatakan jangan mainan HP? Padahal anak ini sedang main HP. Baik, kita ganti kata-kata yang lain, tidak menggunakan jangan main HP. Nak, taruh dulu HP-nya, sholat. Moh
lagi api-api iki. Lagi seru-serunya. Ini baru level terakhir ini, kurang dikit lagi. Bapak Ibu, lalu diperintah lagi sama orang tuanya untuk kesekian kalinya. Ini lihat dulu, waktu asarnya sudah tinggal 5 menit, sebentar lagi sudah maghrib. Tinggal 5 menit lagi, waktunya habis. Ternyata anaknya juga bilang, Mama enggak tahu sih, ini level terakhir ini kalau nanti terakhir saya menang udah selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat seperti itu, kira-kira cara apa selain dengan cara menaikkan intonasi suaranya atau dengan cara memukul? Cara apa kira-kira? Ya? Dijewer podo wae. Pakar pendidikan modern melarang jewer. Dicubit ya dilarang. Lalu diapain? Ya, teorinya memang direh-reh. Ternyata prakteknya tidak semudah teorinya. Silahkan tanyakan kepada bapak dan saudara yang sudah punya anak yang kebetulan anaknya termasuk tipe yang tidak mudah untuk mendengarkan perkataan orang tua. Itu apa biasanya yang maju? Tangan, kaki, dijewer, diselentik agar dia mau sholat, atau gebrak meja, atau apa kira-kira? Yang itu oleh pakar pendidikan modern tidak boleh. Dan ternyata memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih pas dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya kita perlu menaikkan intonasi suara, bukan untuk marah, tapi untuk pendidikan. Ada kalanya kita perlu memberikan sanksi, bukan karena benci, tapi karena sayang. Ada kalanya orang tua perlu memberikan pukulan, pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak melukai, tetapi agar anak tersebut mau mengerjakan sholat. Itu ada kalanya diperlukan. Baik, tetapi memang tadi Rasul memberikan rambu-rambu. Di dalam pukulan itu adalah ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Jadi kalau sampai melukai itu sudah tidak boleh, sudah melanggar aturan Rasulullah SAW. Tidak meninggalkan bekas. Jadi kalau sampai anaknya mengadu sama orang lain, ini loh tangan saya lengannya biru-biru, itu udah pelanggaran. Ada nggak kira-kira anak-anak yang mengadu karena lengannya biru-biru? Ada yang mengadu karena pahanya merah-merah karena dikasih sanksi sama orang tua, maka itu sudah pelanggaran. Karena perintahnya adalah boleh dipukul dengan tanpa melukai dan tidak meninggalkan bekas. Jadi pukulan pendidikan, betul-betul pukulan pendidikan. Ada kalanya itu diperlukan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini pula yang disampaikan oleh penulis kitab ini. Jadi yang disampaikan oleh penulis kitab ini. Namun kalau anak tersebut adalah anak yang penurut, maka tidak boleh untuk dipukul. Kalau anak itu dalam keadaan junun itu akalnya tidak komplit, tidak boleh dipukul. Jadi misalnya dokter mengatakan anak ini berkebutuhan khusus, itu tidak boleh dipukul. Jadi karena anaknya berkebutuhan khusus, EQ-nya misalnya lambat atau ada kelainan, maka tidak boleh dipukul. Ini untuk anak yang akalnya normal, itu boleh dipukul. Tetapi ingat, mukulnya tidak melukai, tidak meninggalkan bekas, tidak memukul wajah, tapi pukulannya adalah pukulan pendidikan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yajuzu, dan tidak boleh pula ayat ribahum dorban mukarroron, tidak boleh pula memukul berulang-ulang. Jadi kalau memukul anak itu tidak boleh berulang-ulang, dikeplak, disamplak, dijewer, disodok, tidak boleh. Jadi sekali saja sebagai peringatan, sekali saja sebagai peringatan. Jadi karena seorang anak bukan tempat
bagi orang tua untuk melampiaskan kemarahan. Maka di sini dilarang untuk sampai kemudian merusak. Artinya sampai kemudian anak tersebut sakit, itu tidak boleh. Fala yajuzu, maka tidak boleh pula jika tidak ada la hajata ilaihi, jika tidak ada kebutuhan. Tiba-tiba plek, tidak boleh. Jadi ini artinya boleh untuk melakukan dalam konteks pendidikan, jika diperlukan itu diperbolehkan, tetapi tidak diulang-ulang. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh melampaui batas. Jadi tidak boleh melampaui batas. Harus diukur. Anak kecil itu segitu sudah sakit. Jangan disamakan memukul anak kecil dengan memukul orang dewasa. Jangan disamakan dengan samsak tinju. Tapi yang terukur, yang kira-kira ini sudah anak tersebut jera. Kadang-kadang memang pukulan kepada anak itu tidak harus sakit. Yang penting suaranya horor. Kedengaran mak embluk gitu kan. Nah, tapi tidak sakit. Misalnya mukulnya seperti ini, kan bunyinya bluk gitu kan, tapi tidak sakit. Sehingga bagi teman-temannya yang lain, anaknya ada 5 gitu ya, cukup sing barep. Nah, ambil punggungnya bluk, yang lain denger kan, horor itu, lari semua untuk sholat. Nah, ini tidak menyakiti, tidak sakit. Seperti ketika kita melakukan proses ruqyah itu biasanya pukulannya terdengar sakit, bluk bluk bluk, karena pukulannya seperti ini, cekung begini, ini menimbulkan suara, tapi tidak sakit. Coba mukulnya begini, bonyok. Nah, maka ini hanya untuk apa istilahnya, memunculkan rasa segan atau wibawa orang tua kepada anak. Jadi suaranya horor. Atau misalnya siapkan Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, trik-trik tertentu kepada anaknya biar dia mau taat kepada orang tuanya. Misalnya pas dijanjikan mau beli sepeda misalnya, rasolat rasido tukupit. Ini sudah horor pula bagi anak ini, wah tidak jadi belipit nanti, dan seterusnya. Untuk pendidikan. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka isyaratun ila anna ma dhahaba ilahi ba'dul mutaakhirin, maka ini isyarat bahwa pendapat sebagian pakar pendidikan modern. Jadi ini sebagian pakar pendidikan modern ya, tidak semua pakar pendidikan modern, yang mengatakan bahwasanya mereka adalah ahli pendidikan, yang menyebutkan tidak bolehnya memukul anak, maka itu annaha ghairu sahihah, itu tidak benar. Li'anna ba'da shighar la yanfa'uhumul kalam, karena sebagian anak kecil perkataan itu tidak ada faidahnya. Jadi sebagian anak kecil itu tidak terlalu menggubris perkataan, dikandani nanti deleweran ngalor ngidul, tetap enjoy aja dengan HP-nya, enjoy aja dengan gamenya. Itu sebagian anak begitu, sehingga perlu kadang-kadang orang tua untuk mengambil cara lain. HP ini disaut manut orang tua rawai. Nah kadang-kadang perlu begitu, tidak hanya sekedar nak sholat toh, HP-nya ditaruh nak sholat, malah mainin, lu asik lu bu, ini asik ini. Kamu nih ayo sholat ayo, lagi asik-asik kok enggak tahu. Nah ada kalanya kemudian HP-nya perlu direbut. Kenapa? Karena tidak mesti seorang anak ini perkataan itu bermanfaat bagi anak tersebut. Nah nek nangis, yo ben ora suwe nangis. Jadi tidak lama nangisnya. Lebih baik buatlah anakmu menangis sebelum dia membuatmu menangis. Jadi buatlah anakmu menangis sebelum membuatmu menangis. Karena bisa jadi kalau kita tidak membuat mereka menangis, kelak anak itu akan membuat kita menangis. Paham apa maksud saya nggih? Jadi kalau kita tidak membuat anak kita menangis, bisa jadi suatu saat anak kita yang membuat kita menangis. Maka di sini tidak ada masalah kalau ternyata kemudian mainannya diminta nangis, ndak usah bingung, mengkonek wes kesel rak yo meneng. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Labutta ayyukuna darb, hendaknya pukulan tersebut untuk pendidikan, bukan untuk menyakiti. Jadi pukulan tersebut untuk pendidikan, bukan untuk menyakiti. Demikian untuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan anak salat di usia 7 tahun, kemudian mengajarkan mereka untuk tidak meninggalkan salat. Kalau meninggalkan boleh untuk diberi sanksi, dipukul, tapi ingat tidak diulang-ulang ya, sesekali saja. Wa farriqu bainahum fil madaji. Nah, ini Islam sudah mengajarkan pendidikan seksual. Apa itu? Memisahkan tempat tidur. Jadi anak-anak umur 10 tahun itu sebaiknya sudah dipisahkan tempat tidurnya. Jadi tidak lagi di bahasa ininya dikeloni sama uminya atau sama abinya. Nah, tapi sudah dipisahkan tempat tidurnya. Termasuk kalau laki-laki perempuan sudah dipisahkan tempat tidurnya, tidak dicampur. Jadi Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang pendidikan seksual. Termasuk orang tua juga perlu mengajarkan kepada anaknya tentang pendidikan seksual. Pendidikan seksual itu tidak horor ya. Contohnya adalah mengajarkan untuk pisah antara laki-laki dan perempuan, mainnya tidak campur. Itu termasuk pendidikan seksual. Mengajarkan untuk tidak tidur bareng dengan lawan jenis, melarang anak perempuan dengan laki-laki main gendong-gendongan. Ini termasuk pendidikan seksual. Jadi jangan dibayangkan terus jauh-jauh ke sana, enggak. Tetapi lebih kepada adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jadi lebih kepada adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ini perlu untuk diajarkan kepada putra-putri kita. Termasuk misalnya ajarkan kepada anak perempuan kita untuk menolak jabat tangan jika diminta untuk berjabat tangan dengan laki-laki misalnya. Ini termasuk bentuk pendidikan seksual. Bagaimana dia memahami saya perempuan, dia laki-laki. Dia memahami saya dan dia berbeda, perempuan sama laki-laki. Ajarkan pula kepada anak mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Karena biasanya terjadi pelecehan seksual itu seorang anak tidak paham mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Sampaikan kepada anaknya, nak, kamu itu perempuan, kalau ada laki-laki nyentuh bagian ini dan ini tidak boleh. Kalau ada yang pegang-pegang ini bilang tidak boleh. Nah, ini perlu dikasih tahu. Karena kadang-kadang terjadi pelecehan seksual, anaknya sendiri tidak merasa, karena biasanya sudah seperti itu, sehingga dianggap biasa saja. Maka perlu disampaikan mana yang boleh dan mana yang boleh, mana yang boleh disentuh sama orang, mana yang tidak boleh disentuh sama orang. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu perlu pula dipahamkan. Baik, kita masuk pada bab baru, bab tentang tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mensekutukan dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, demikian pula kepada saudara kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dil kurba, dan tetangga dekat. Wal jaril junub, dan tetangga jauh. Wa sahibi bil jambi, demikian pula kepada sahabat jauh. Wa ibnas sabil, kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, pertama sembah Allah, yang kedua jangan syirik. Kenapa disebut ubudullah wa la tusyriku? Karena percuma menyembah Allah kalau masih syirik, Allah murka, tidak akan diampuni. Maka kalau kita sudah menyembah Allah, jangan syirik, karena iman-iman ibadahnya akan batal, sia-sia. Setelah itu kemudian mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu kemudian kepada saudara-saudara kerabat. Ini diantara hierarki urutan di dalam berbuat baik. Jadi kepada orang tua, kepada orang-orang dekat kita, kerabat yang paling dekat siapa? Nah,
saudara yang paling dekat siapa? Kemudian kepada anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman dekat, teman jauh, dan seterusnya. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, wa Aisyah, dan Aisyah, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mewarisi. Artinya ada hubungan waris sama tetangga. Ini Nabi sampai menyangka seperti itu, mengingat pesannya untuk berbuat baik. Padahal kepada tetangga tidak ada hubungan waris. Karena pentingnya untuk berbuat baik kepada tetangga, dan sering-seringnya Jibril berpesan berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai beliau mengatakan, sampai aku mengira akan ada saling mewarisi. Maka menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, sampai-sampai Jibril wasiatnya sering tentang bab masalah tetangga. Wan Abi Dzar, dan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau memasak sayur, fakthir ma'aha, perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad jironaka, dan bagikan kepada tetanggamu. Jadi diminta untuk berbagi kepada tetangga. Sebenarnya makna ta'ahad itu bukan berbagi, tapi berjanji. Jadi bisa janjian sama tetangganya, bule, aku saiki masak bakso, jenengan sakniki rasa apa, jangan sih, monggo tak teri bakso atau tak teri sayuran, misalnya. Sehingga tidak ada yang mubazir, karena ada kalanya orang dikasih nang omah wis okeh, wis nempar-nempar, sehingga orang ngasih tadi ya ora kopen meneh. Termasuk apalagi sekarang di tempat kita ada apa istilahnya, rezekinya sudah melimpah, semuanya lagi ada orang yang sedang apa, kalau bahasa Jawanya ewuh, entah syukuran atau yang lain, entuk uleh-uleh, entuk terter, entuk seko kenduri, pindon rewang, itu sudah melumpuk berapa itu, uleh-uleh lanang wedok loro, tertere loro, pindone loro, kendurine loro, wis pira niku? 8 nggih. Berarti 3. Tahu-tahu tetangganya datang lagi, ngasih lagi kuah sama sayur sop misalnya, beningan sama ayam bakar misalnya. Wah, itu tambah meneh itu. Maka di sini wa ta'ahad jironaka, dan berjanjilah kepada tetanggamu. Jadi baik, di sini anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga itu untuk berbagi dan saling berjanji untuk saling menghadiahi. Jadi bisa saling berjanji untuk saling menghadiahi, saling memberi. Sampai-sampai dulu sahabat Ibnu Umar itu berkisah betapa mereka itu sama tetangganya itu pada saling memberi hadiah. Sampai-sampai ketika ada orang yang menghadiahkan semangkok sup, semangkok ini kemudian diberikan kepada tetangganya lagi. Karena punya persangkaan kuat, nampaknya tetangga sebelah belum masak, dikasihkan tetangga. Tetangganya lagi berpikir, wah tetangga ini juga belum masak, ini kasihkan lagi. Wah tetangga sebelah ini yo lagi repot, ini kasihkan lagi. Sampai muter 7 rumah, kembali lagi ke rumahnya sahabat Ibnu Umar. Jadi sampai muter 7 rumah dan kembali lagi tadi yang ngirim pertama. Jadi tekan kono salini kirim ke, salini meneh kirim ke, salini meneh kirim ke, salini meneh tekan gone sing duwe mau. Jadi muter sampai 7 rumah. Ada faedahnya ndak? Ada. 7 rumah berpahala semua.
Dan termasuk sahabat Ibnu Umar yang ngasih juga berpahala meskipun kembali kepada dirinya, tapi tidak boleh direkayasa ya. Nanti pesan WhatsApp berantai, iki urutane pisan Pak Zainal loro telu sampai kemudian 7 monggo bali meneh. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau waktu itu betul-betul terjadi secara alami. Maka ada ungkapan benteng mangkok lebih kuat daripada benteng tembok. Insya Allah persaudaranya lebih kuat kalau kita mau berbagi. Maka perintah Nabi, kalau masak sayur maka perbanyaklah kuahnya. Jadi diminta untuk perbanyak kuahnya. Lalu berjanjilah kepada tetangga untuk saling menghadiahi, untuk saling memberi. Boleh tetangga mengatakan kepada tetangganya, Pak, saiki nggonku lagi nggawe ingkung. Mengke jenengan le masak rasa akeh-akeh. Misalnya. Lalu kemudian dikasih ingkung dan seterusnya. Atau saling berjanji untuk bisa saling memberi hadiah. Tidak masalah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar juga, inna khalili sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekasihku sallallahu alaihi wasallam ausoni, berwasiat kepadaku, idza tabah tamaraqan, kalau kamu masak sayur, fakthir ma'ahu, perbanyaklah airnya, tsummanzur ahla baitim min jironika, lalu lihatlah bagaimana kondisi keluarga tetanggamu. Jadi bisa saling berjanji untuk menghadiahi, atau tidak janji tidak apa-apa, tapi lihat siapa yang butuh lalu kemudian diberi. Atau kalau tidak butuh untuk merekatkan persaudaraan, maka memberi hadiah. Jadi kepada tetangga ini sifatnya tidak harus sedekah, tapi bisa sifatnya adalah hadiah. Siapakah yang lebih tepat untuk diberi hadiah? Ayyuhuma, siapa di antara mereka, aqrabuhuma baban, yang pintunya lebih dekat. Jadi yang paling berhak menerima hadiah itu yang pintunya lebih dekat, meskipun dia orang mampu, meskipun dia orang kaya. Tujuannya apa? Untuk merekatkan persaudaraan kepada tetangga. Jadi persaudaranya lebih dekat, lebih rapat lagi, karena ada hubungan saling memberi hadiah. Kalau zaman dulu begitu masih jalan, kalau sekarang tidak tahu. Saling memberi hadiah kepada tetangga ini masih jalan apa enggak? Kalau di kota sudah pudar, itu sudah hilang, bahkan sama tetangganya pun tidak kenal. Tapi kalau di koriban ya, koriban itu dekat artinya, pakai bak. Korib, bukan korib pak, tapi korib pakai bak. Baik. Fasibhum minha bima'ruf, maka bagikanlah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalau kita berbagi kepada tetangga, kita berbagi dengan baik, berbagi dengan ma'ruf, yang sesuai dengan uruf adat kebiasaan di situ. Jadi wis wangun ya diberikan. Jadi memberikan sesuatu yang sepantasnya. Tidak harus sesuatu yang mewah, tidak harus sesuatu yang istimewa. Tidak harus mewah, tidak harus istimewa. Lalu siapa yang disebut tetangga di sini? Kalau sedikit kan hanya diberikan kepada orang yang paling dekat pintunya. Lalu siapa yang disebut tetangga? Yang punya hak, yang mereka hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Maka para ulama mengatakan dalam banyak athar, annal jaro arba'una daron min kulli janib, bahwasanya tetangga itu adalah 40 rumah dari setiap sisi. Jadi disebutkan di sini 40 rumah dari setiap sisi. Ada pula yang menyebutkan 10 rumah dari setiap sisi. Jadi 10, 10, 10, 10. Itu tetangga. Namun Bapak Ibu, yang kuat itu tidak dihitung per rumah. Tapi yang kuat yang disebut tetangga itu yang sesuai adat kebiasaan di situ tetangga, maka itu adalah tetangga. Jadi tidak dihitung dengan rumah. Tetapi memang begitu, para ulama ada yang menghitung 40, 40, 40, 40 itu tetangga. Ada yang menghitung 10, 10, 10, 10 itu tetangga. Tetapi insya Allah yang kuat adalah
apa yang biasanya disebut oleh orang-orang tetangga, maka itu adalah tetangga. Jadi biasanya yang disebut tetangga itu berapa? Karena setiap tempat dengan tempat lain berbeda. Kalau di sini tetangga kampung itu orang masih kenal. Sinten nih kok ketemu di Jogja misalnya, tetangga saya. Padahal kampungnya bukan Koriban, tapi kampungnya Cangkring. Tapi bilangnya itu tetangga saya. Padahal kampungnya bukan Koriban, tetapi kampungnya di Ndawetan sana. Tapi kenal. Siapa itu? Ketemu di Jogja sana. Ditanya sama orang, tonggo kulo. Gitu. Maka itu tetangga. Tetapi kalau di lingkungan perumahan sana, di perumahan elit begitu ya. Siapa itu? Enggak tahu. Pendatang. Padahal rumahnya mungkin cuma selang satu blok. Jadi blok A sama blok B. Enggak kenal blok A siapa. Siapa itu? Kompleks sebelah. Jadi enggak ngerti. Sehingga tetangga ini lebih kuat adalah yang menurut adat kebiasaan. Di satu tempat juga tetangga itu biasanya diikat dengan hubungan per daerah. Contoh kalau di sini mengadakan acara misalnya basisnya kampung, bro, sak pedukuhan. Di tempat lain satu RW. Di kota Jogja misalnya per RT. Jadi tetangga di sini adalah yang menurut adat kebiasaan, fa innahu yarji fi dzalika ilal urfi. Maka tetangga itu merujuk kepada pengertian sebagaimana orang-orang menganggap itu adalah tetangga, maka itu adalah tetangga. Jadi sebagaimana orang-orang menganggap itu tetangga, maka itu adalah tetangga. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Lalu yang kita hadiah ini yang mana? Ya kalau budget kita terbatas ya tetangga dekat saja. Tidak perlu tetangga jauh. Kalau punya anggaran yang lebih silahkan kalau mau berbagi sampai yang jauh. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, qala ahlul ilmi wal jiranu salasah. Para ahlul ilmi menjelaskan bahwasanya tetangga itu ada 3 macam. Pertama adalah jarun qaribun muslimun, tetangga dekat muslim. Maka dia punya 3 hak. Pertama adalah hak tetangga, yang kedua hak dekat, yang ketiga adalah hak Islam. Jadi punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai orang dekat, punya hak sebagai seorang muslim. Yang kedua, wajarun muslimun ghairu qarib, tetangga muslim tidak dekat, maka dia punya hak tetangga sebagai seorang muslim. Yang ketiga, tetangga tetapi beda agama, maka dia punya hak sebagai tetangga. Dan kalau dekat maka dia punya hak sebagai orang yang dekat. Ini menurut para ahlul ilmi. Sehingga tetangga di sini ada tetangga dekat muslim, ada tetangga muslim jauh, ada tetangga kufur dekat maupun jauh. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka ini semua adalah tetangga yang masing-masing punya haknya. Ada hak yang perlu kita tunaikan dan ada hak yang wajib kita tinggalkan. Jadi ada yang perlu kewajiban yang perlu kita kerjakan, ada yang juga perlu kita tinggalkan. Apa itu? Yang mengganggunya misalnya. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada dalam hadis tadi yang dimaksud oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar untuk memperbanyak kuah. Ini adalah menunjukkan bahasa Nabi untuk punya perhatian kepada tetangga, nilainya tidak harus besar. Namun maksudnya bukan hanya kuah, tetapi juga ada dagingnya, ada sayurannya dan seterusnya. Artinya itu adalah bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa perhatian kepada tetangga itu tidak harus sesuatu yang mahal dan besar, tetapi bukan berarti diambil dipahami hanya berbagi kuahnya. Jadi jangan sampai dipahami hanya berbagi
kuahnya, tetapi juga berbagi isinya. Maknanya seperti itu. Wa hakadha aidan idza kana indaka ta'am. Demikian pula kalau kita punya makanan yang tidak berkuah, maka silahkan untuk berbagi. Kita panen kacang, tetangga sebelah panen jagung. Yang panen kacang ngasih kacang, yang panen jagung ngasih jagung misalnya. Jadi saling memberi. Aw syarab, demikian pula minuman. Kita baru saja bikin susu kedelai, maka tetangganya dikasih susu kedelai. Baru saja kita bikin bubur kacang hijau, maka tetangganya diberi bubur kacang hijau. Baru saja pulang dari Koripan nggawa nasi bungkus rada turah, nggawa telu. Ingat tetangganya, tetangga sebelah juga tidak berangkat ini. Jadi diambil satu di rumah untuk anaknya, satu di rumah untuk anak tetangga. Ini misalnya. Artinya kalau misalnya di sini ada nasi bungkusnya bersisa, itu tetap bisa bermanfaat untuk yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, atau juga yang serupa dengan ini semua. Jadi yang serupa dengan ini semua. Jadi bisa berkuah, bisa makanan, kue, roti, daging, susu dan seterusnya sebagai sarana untuk mengikatkan hubungan baik kepada tetangga, termasuk buah-buahan. Jadi kalau misalnya kita lagi panen rambutan, ya tetangganya dikasih rambutan. Nggak harus banyak kok, nggak kudu kabeh, tapi dia setidaknya ikut nyicipi. Bar negori wit gedang, yang nek digodhog enak itu gedang apa? Gedang kapok. Karena pisangnya baru saja ditebangi, maka nanti kalau nggodhog tetangganya dikasih, kalau ngerebus. Atau kalau tidak ngerebus dikasih mentahnya. Nah, telung lirang wis seneng. Sak lirang wis seneng, apa meneh telung lirang. Sing penting aja siji. Jadi, Pak niki kula mau bar panen niki nggih jenengan siji sak ler. Lah ini tidak sesuai dengan hukum adat kebiasaane, pantese wangune sepiro. Kalau di tempat kita di Jogja, di Bantul ini biasa kalau sambang ke tempat tetangga, ke sanak saudara, itu biasanya nggawa gula teh. Nah ini sudah menjadi satu kebiasaan, maka gula teh ini sudah wes wangun. Nah, sudah pantas. Nah, enggak, tidak ada masalah di situ. Insya Allah hadis yang terkait dengan hak tetangga akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Prinsipnya di sini adalah anjuran kepada kita untuk perhatian dan berbagi kepada tetangga, bisa bersedekah, bisa memberi hadiah. Tidak harus yang berkuah, tapi bisa daging, buah-buahan, susu dan lain-lain. Insya Allah apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.